Jadi coklat berapa dalam hitung kode warna? Kita tengok aja sini ya, Magico Hibinio. Jadi kita cara cepat untuk menghitung kode warna itu atau Oke, kembali lagi di channel Elektro Kok Bisa. Jadi di channel ini, karena channel ini baru dan baru dibuat, kami berharap kepada semua teman-teman lah ya kan, tolonglah dibantu-bantu, karena kita di sini juga sama-sama belajar gitu, membahas tentang apa sih dasar-dasar komponen elektronika itu. Oh ya, kepada teman-teman semua tolonglah klik tombol subscribe dan like, komen juga begitu. Oke. Jadi yang pertama di sini kita akan belajar apa itu resistor, kapasitor, dan regulator. Berapa volt nih? Ini 9 volt ya teman-teman. Ini resistor. Jadi kita di sini akan membahas resistor terlebih dahulu ya. Ini bentuk fisiknya. Ini resistor bentuk fisik resistor ya. Jadi apa sih resistor itu? Jadi resistor itu dalam komponen elektronika fungsinya yaitu untuk menghambat arus listrik ya teman-teman semuanya. Jadi resistor itu untuk menghambat arus listrik. Jadi cara kerjanya kayak mana itu? Jadi sebenarnya resistor ini walaupun komponennya kecil kayak gini, tapi banyak kali gunanya, bukan apa-apa ya kan. Inilah paling penting di elektronika itu. Inilah komponen dasarnya, ini bentuk fisiknya. Jadi kayak mana itu bang simbolnya? Nah, jadi di komponen elektronika itu dasar-dasarnya banyak simbol-simbolnya ya teman-teman ya. Jadi di sini ini bentuk fisiknya ya. Ini bentuk fisik. Ini ada bentuk simbolnya. Jadi gini, gini, ini. Itulah bentuk simbolnya. Ini simbol. Banyak nih bentuk-bentuk simbolnya, ada yang kayak gini, ada lagi yang kayak gini. Jadi tergantung ini sebenarnya, tergantung perakitannya. Ini juga resistor nih gini. Inilah simbolnya ya. Resistor ini banyak digunakan di rangkaian-rangkaian elektronika gitu. Dan resistor ini juga jangan salah pasang gitu, jangan salah ukuran. Kan di sini ada warnanya nih, nampak kan? Ada warna-warnanya. Jadi kita untuk menghitung kode warna itu, cara untuk menghitung kode warna, jadi kita harus hafal tuh kode-kode warnanya. Jadi di sini ada resistor gitu kan. Di sini warna apa nih? Di sini ada warna coklat, hijau, kuning, sama emas toleransi ya yang pertama. Jadi sini ada warna coklat kan, sama hijau, kuning. Ini hijau, ini kuning, ini emas kan terakhir. Ini emas, kenapa? Ini emas. Jadi coklat berapa dalam hitung kode warna? Kita tengok aja sini ya, Magico Hibinio. Jadi kita cara cepat untuk menghitung kode warna itu atau menghafalnya, Magico Hibinio. Merah, jingga, oranye, kuning, hijau. Magico hijau, biru, ini nila, ungu, ini nila, ini biru, ini ungu. Jadi di sini ada coklat kan, coklat, hijau, kuning. Jadi coklat Magico Hibinio. Jadi coklat itu sebelum merah. Ingat aja, coklat itu sebelum merah. Merah kan satu di sini, jadi tambahkan satu, jadi merah itu dua. Yaitu merah dua, jadi coklat sebelum merah. Merah kan di sini berarti coklat. Coklat itu satu. Coklat satu, hijau, jingga, hi. Magico hi berarti 4 di sini kan, ditambah 1 jadi 5. Hijau itu 5. Nanti kalau kalian nggak percaya, kalian cek aja di tabel ini ya. Ini kuning, ada juga kuning. Magico kuning kan 3 di sini, 3 ditambah 1 jadi 4. Nah emas ini toleransi 5%.
Jadi gimana cara ngitungnya nih bang? Nah, ini kan coklat satu, tarik aja satu sini, 5 tarik sini 5, 4 ini di tabel nanti itu ada 10 pangkat 4, ini sama dengan nolnya 4 kali, jadi sini tambah 0 4 kali, itu 2 3 4, jadi berapa totalnya? Sama dengan 150.000, berarti 150k jadi ini hasilnya. Gitu ya cara menghitung kode warna secara cepat. Jadi tiap apa itu ada hitung-hitungannya teman-teman. Oke, jadi cara kerjanya gimana tuh bang? Oke, kita bahas gini cara kerjanya. Cara kerja resistor. Jadi kita di sini kita buat aja rangkaian sederhana dulu ya. Ini resistor di sini ada LED, ini ada ground, ini positif, negatif kan. Jadi cara kerjanya yang kita bahas ialah positif mengalir ke resistor, maka tegangan di sini akan dihambat oleh resistor ini, karena tadi kan fungsi utamanya ialah untuk menghambat gitu kan, untuk menghambat arus. Jadi dihambat sehingga tegangan di sini akan berkurang nih, maka LED ini pun akan aktif masuk ke ground. Jadi begitu tahapannya. Ketika arus datang maka dihambat oleh resistor dan arus di sini akan berkurang sehingga LED akan hidup gitu ya. Air aja lah kita buat imajinasinya ya. Misalnya ada pipa nih, ada pipa yang dialiri air, dan pipa di ujung ini kecil nih, ini ibaratkan resistornya ini kecil, maka ini kan besar nih arusnya ini kan. Jadi ketika dia ke pipa kecil maka arusnya jadi kecil. Nah, jadi kecil maka dia akan kecil lah keluarannya, begitu kira-kira. Jadi inilah analoginya. Tapi kalau kita nggak pakai resistor ini nggak hidup atau bisa terbakar nih LED-nya. Jadi kayak gini lah contohnya. Misalnya ada baterai nih di sini kan, ada baterai di sini, kita pasang langsung tuh LED-nya, kita pasang langsung. Ini nggak apa nih, pasti terbakar nih, ini pasti terbakar karena nggak ada hambatan. Misalnya 5 volt lah di sini kita letakkan 5 volt, mengalir langsung sini. Sedangkan LED ini berapa ya, sekitar 1, berapa gitu, 0, berapa gitu, tergantung LED-nya, tegangan LED ini. Jadi makanya misalnya kita di sini punya adaptor 5 volt, kita hambat pakai resistor sini, sama kayak yang ini tadi, hambat pakai resistor yang di sini, maka tegangan di sini akan sekitar 0, berapa gitu, tergantung resistornya. Nanti kita akan bahas itu teman-teman, tapi nggak di video ini, nanti mungkin yang akan datang. Oke, mungkin kayak gitu ya cara kerjanya. Kalian paham lah itu ya kan, kita sama-sama belajar di sini. Oke, kita masuk yang kedua ialah kapasitor ya teman-teman. Nih, ini bentuk kapasitor. Jadi apa itu kapasitor bang? Kapasitor ya, kapasitor itu fungsinya untuk menstabilkan tegangan gitu ya teman-teman. Jadi kapasitor itu untuk menstabil tegangan, Jadi komponen ini juga banyak nih digunakan di rangkaian-rangkaian elektronika gitu, banyak kali pun, lenteng lah di amplifier atau di mana gitu, banyak kali, karena ini gunanya sangat besar juga nih, salah satu guna terbesar amplifier ya, ataupun di rangkaian lain lah kapasitor ini. Jadi kapasitor itu gimana bentuknya bang? Inilah bentuknya. Nah, kapasitor ini elko ya, kapasitor elko. Jadi jenis-jenisnya kapasitor tuh banyak kapasitor elko, kapasitor keramik, kapasitor banyak lah pokoknya. Nanti kalian bisa cek aja di Instagram ini, nama Instagramnya itu elektro kok bisa
tuh 10 lah itu ya. Dan pas subscribe juga weh. Oke, jadi simbolnya gimana tuh bang? Banyak tuh simbol-simbolnya, ada yang kayak gini, nampak weh, yang gini, yang diarsir nih itu negatif. Ini lah simbolnya, simbol ini bentuk aslinya. Jadi ini yang positif, ini yang negatif. Oke, jadi sebenarnya cara kerja apa nih, cara kerjanya wih, cara kerja kapasitor itu adalah sebagai penstabil tegangan dan menyimpan tegangan di dalamnya nih. Jadi kapasitor ini sebagai penstabil dan menyimpan tegangan dalamnya. Misalnya kita analogikan, di sini ada baterai kan, ada baterai positif negatif ya kan. Di sini ada LED, ini ada LED, sini ini ada saklar. Jadi ketika kita menghidupkan ini ketika resistor ya, jangan lupa. Jadi kita hidupkan LED ini, kita hidupkan, kita matikan, kita hidupkan hidup, kita matikan mati langsung ya kan. Tapi kalau kita pakai ini weh, pakai kapasitor di sini ya, di sini kita pakai kapasitor di sini. Nah kita hidupkan nih, kita matikan langsung, kita hidupkan, kita matikan langsung. Ini nggak bakalan mati nih, nggak bakalan mati, tapi dalam waktu beberapa detik aja gitu. Jadi misalnya kita hidupkan, kita hidupkan, kita matikan, kita hidupkan, kita matikan, ini nggak bakalan mati selama kita masih celek gitu, selama kita masih celek gitu. Tapi tadi kalau misalnya nggak pakai baterai, kalau misalnya pakai baterai aja, kita matikan, ini tetap mati, tetap flip-flop dia. Tapi kalau ada kapasitor ini, dia akan menyimpan tegangan di sini nih. Jadi kalau kita hidupkan, matikan, ini tetap hidup, tapi secara cepat. Karena ini hanya berapa milidetik aja gitu, menyimpan tegangannya. Jadi gitu, ya. Jangan lupa wih, kalian pun jangan bosan-bosan lah ya kan, klik tombol subscribe-nya wih. Oke, jadi sini kita akan masuk ke mana nih, nah ini ya, di sini ada, kita masuk regulator. Jadi regulator ini banyak nih apanya, fungsinya juga lah di elektronika. Regulator, IC regulator ini fungsinya itu untuk menurunkan tegangan secara mutlak. Ini kan 780, 7809. Jadi misalnya kita mempunyai adaptor 12 volt, diturunkan ke 9 volt. Jadi ini mutlak 9 volt. Nah, jadi simbolnya gimana tuh bang? Ini kan bentuk fisiknya ini ya kan. Jadi simbolnya itu kita buat aja yang gini. Input, ground, output, input, ground, output. 7809. Nah, jadi ginilah simbolnya ya. Cara kerjanya, jadi cara kerja regulator ini ialah ketika di sini kita pasang adaptor 12 volt masuk, dan ini inputnya, ini kan AC regulator. Ini masih kita input, ini ground, ini output, ini input, ini output. Oke, ini ground. Kita masuk 12 volt, masuk ke input, maka langsung diturunkan oleh regulator ini, menjadi 9 volt. Nah, dari 12 ke 9. Ini ground, masukkan ke ground. Nah, jadi gini, regulator itu banyak weh, ada yang 9 volt, ada yang 5 volt, ada yang 3,3 volt. Jadi tergantung kebutuhan kita sebenarnya. Jadi mungkin hanya itulah yang kita bisa belajar hari ini. Besok-besok lagi, makanya jangan lupa klik tombol subscribe dan juga bisa kasih saran apa yang mau dibuat, karena di sini masih banyak ini ya. Masih banyak yang bisa kita pelajari di sini. Dan tanya aja apa yang mau ditanya.
Kalau bisa nanti kalau bisa nanti aku jawab, jawab lah. Oke. Assalamualaikum, dadah.